Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat NLP Smart Indonesia, sahabat Cuat Consulting di Indonesia, di Timur Leste, di Malaysia, di Singapura. Pagi ini saya akan sharing sedikit tentang sebuah metode di dalam NLP. Kalau kita buat sebagai metode, sebenarnya bukan sebuah metode, tapi alur dari suatu penggunaan teknik-teknik NLP. Pagi ini saya berada di Rumah Budaya. Ini ada di Sumba Barat Daya. Ini merupakan salah satu area yang digunakan untuk melestarikan. Ini sebagai lembaga studi dan pelestarian budaya Sumba. Dan ini merupakan tempat yang kalau kita kunjungi penuh dengan edukasi-edukasi, sehingga teman-teman saya menyarankan ketika berada di Pulau Sumba, datang ke Sumba Barat Daya. Selain wisata yang lain, belajar bagaimana tentang budaya Sumba di sini. Ini salah satu tempat yang sudah terintegrated, cukup lengkap untuk mempelajari budaya Sumba. Kembali ke teknik NLP. Yang pertama, ada istilah rapuh. Keseharian kita mengenal yang namanya pendekatan. Seseorang yang sudah dekat, seseorang yang sudah memiliki kedekatan yang jauh lebih erat, baru akan memiliki kepercayaan dari pihak yang lain. Seseorang bisa dipercaya karena dia pendekatannya sudah bisa masuk, sehingga orang bisa dibuat dengan yang namanya akrab. Membangun rapuh dengan berbagai konteks, insya Allah saya akan bagikan dalam beberapa video-video yang berikutnya. Salah satunya kok kenapa kita harus rapuh, karena orang siapapun yang ketemu dengan kita, klien kita, audien kita, trainee kita, bisa melakukan proses penyerapan terhadap delivery materi kita kalau rapuh sudah terbentuk dengan sangat baik. Kalau rapuh belum terbentuk dengan baik, maka niscaya akan terjadi gap, terjadi hambatan, terjadi barir untuk bisa menyerap materi yang kita berikan ketika di pelatihan. Sehingga pada saat pelatihan, saat komunikasi bisnis, saat bicara dengan partner, atau dengan hal apapun ketika berhubungan dengan pihak lain, kita sangat memerlukan yang pertama, rapuh. Menciptakan kita supaya dipercaya, terjadi kedekatan, keakraban, sehingga orang percaya dengan kita. Kalau orang sudah percaya dengan kita, maka akan terjadi sesuatu hal yang kaitannya dengan data-data, informasi-informasi yang diperlukan untuk membangun sebuah kemajuan komunikasi yang berikutnya. Misalnya dalam sebuah deal bisnis, kita memerlukan informasi tentang perusahaan, kapasitas, apalagi produk-produk yang bisa disuplai misalnya, atau di bisnis bidang lain. Maka itu akan bisa tersampaikan, akan bisa terjadi dengan baik. Maka itu bisa didapatkan dengan baik kalau kita sudah akrab dengan partner komunikasi kita, dengan rapuh tadi. Seorang trainer ketika dia sudah dipercaya oleh audien, oleh trainee, maka ketika menyampaikan, trainee akan menerima dengan sangat baik. Dan ketika itu terjadi, maka seorang trainee, peserta-peserta kita, kalau kita sebagai seorang trainer misalnya, akan bisa menyampaikan pertanyaan, bahkan ada beberapa yang bisa melakukan curahan hati. Dia bisa ngomong-ngomong, bertanya dengan lebih dalam lagi. Bahkan ada pertanyaan-pertanyaan yang memungkinkan bersifat privasi karena kepercayaan. Dalam kaidah bisnis juga sama. Kita bisa deal bisnis, kita bisa komunikasi dengan baik kalau sudah rapuh, ada kepercayaan. Tapi kalau masih ada sisi-sisi lain yang belum ada kedekatan dan kepercayaan, rapuh belum terbentuk, maka kadang-kadang masih terjadi hambatan-hambatan komunikasi yang lainnya. Ya, setelah seseorang itu bisa menyampaikan dengan baik karena kedekatan, maka yang berikutnya orang bisa menyampaikan yang namanya outcome, goalnya apa? Apa yang menjadi tujuan di dalam pokok training, di dalam komunikasi dari apa masing-masing akhirnya tercipta tujuan. Kenapa bisa menciptakan tujuan? Karena yakin, percaya bahwa orang yang di depannya sebagai partnernya itu akan memberikan tuntunan, akan memberikan sebuah petunjuk, akan memberikan sebuah tool, teknik-teknik dan lain-lainnya. Kalau dalam bisnis ketika ada goal berarti ada tujuan. Kenapa? Ada matching yang dibutuhkan dengan apa yang bisa disuplai, terjadi kesesuaian, ada matching di sana. Kalau dalam kaidah pendidikan, ada ketika trainer memberikan sebuah materi, maka audien memang memerlukan materi tersebut. Ada goalnya, ada keinginan, harapan yang mau dicapai, ada visi misi. Kalau goal ini sudah berjalan,
goal ini sudah bisa dikeluarkan, goal ini sudah menjadi sebuah impian, baru akan dicapai. Apakah capaian itu nanti akan ada kesesuaian atau tidak? Maka yang ketiga, membangun yang namanya ekologi. Disesuaikan dengan adat, dengan budaya, dengan hukum-hukum yang berlaku, hukum agama, hukum apapun yang berlaku pada suatu daerah, suatu negara, suatu adat misalnya. Di sanalah baru kita memiliki kesesuaian dan komitmen kita terhadap hal-hal apa yang diimplementasikan. Dalam bisnis, dalam pendidikan, dunia pelatihan, profesi-profesi lain, ada dokter, ada pengacara, dan lain-lainnya, maka ekologi menjadi sangat penting sekali. Ketika kita sudah ada pendekatan-pendekatan ekologi ini sesuai dengan aturan-aturan yang ada, maka semakin mudah pilihan-pilihan opsi terhadap tool yang diperlukan. Kita bisa menggunakan berbagai macam teknik dengan flexibility behavior, dengan berbagai adaptasi-adaptasi yang digunakan. Kita bisa lakukan. Dalam misalnya kita berkancah di dunia bisnis, kita mau kerjasama. Ketika kita sudah percaya dengan orangnya yang akan kerjasama dengan kita sudah memiliki goal yang baik, dan orang itu juga menyepakati bersama dengan kita, sama-sama mentaati segala adat, aturan, dan lain-lainnya, maka kita bisa menciptakan bentuk kerjasama atau tekniknya seperti apa yang akan dilakukan. ROET di dalam NLP bukan hanya teknik NLP dalam sisi terapi, bisa kita terapkan dalam sisi bisnis, dalam sisi hubungan-hubungan profesi yang lainnya, sehingga teknik NLP bisa dieksplorasi dalam kehidupan kita yang jauh-jauh lebih luas dibanding skop sebatas terapi saja. Sampai ketemu di video berikutnya, kita akan kupas lebih jauh dengan berbagai macam inspirasi untuk kehidupan kita. Terima kasih, sukses.